Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabar Anda hari ini? Dan saya percaya dalam Tuhan Yesus kita semakin bertumbuh, semakin indah, semakin berkemenangan di dalam Dia. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapak, sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Tuhan tolong bantu kami supaya kami mengerti dengan jelas dan kami bisa melakukan firman-Mu dan supaya hidup kami menjadi hidup yang berbuah-buah, menyenangkan hati Tuhan, dan bisa membawa banyak jiwa-jiwa datang lebih dekat kepada Engkau. Berkatilah akan hamba-Mu untuk dipakai menjadi saluran berkat. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini saya akan kembali men-sharingkan firman Tuhan. Kita lanjutkan dari kitab Matius. Hari ini kita masuk ke Matius pasal yang ke-7 dan ayat yang ke-7 sampai 12. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 hingga ke-12, yaitu tentang meminta kepada Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan kepada yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hari ini kita belajar tentang mintalah. Waktu kita mendengar kata meminta, maka kita lihat ada dua jenis orang berkenaan dengan meminta. Orang pertama adalah orang yang tidak suka meminta. Karena bagi dia meminta itu seperti pengemis dan dia merasa malu, gengsi untuk suka meminta. Karena bagi dia itu adalah watak seorang pengemis. Dan saya bukan pengemis dan saya tidak suka untuk mengemis. Orang ini tidak suka dan tidak pernah minta-minta, apalagi minta kepada Bapa di surga. Ada juga jenis orang yang kedua yang selalu minta dimanapun, kapanpun, dalam waktu apapun, selalu mentalnya itu mental peminta-minta, selalu minta tanpa henti-hentinya. Masalahnya, bolehkah kita meminta kepada Tuhan? Bolehkah kita minta? Matius 6 ayat 8 berkata, maka janganlah seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapa sudah tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepada Bapa. Jadi Bapa sudah tahu sebelum kamu minta dan Dia mau kita untuk melakukannya itu sendiri. Jadi jangan meminta karena Bapa sudah tahu apa yang kamu perlukan. Ini alasan yang pertama, mengapa kita tidak meminta, karena Bapa sudah tahu apa yang kita perlukan. Masalahnya, mengapa Tuhan memberikan pernyataan seperti ini? Maksud ayat ini kepada siapa? Ini adalah kepada orang-orang yang punya sifat mental meminta. Jadi dia punya sikap yang suka mengemis, minta-minta kepada Tuhan. Karena dia untuk kepentingan sendiri dan karena dia serakah. Dia haus akan kekayaan, dia haus akan kenikmatan, dia terus minta dan meminta. Karena itu untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan dia ingin memperoleh sebanyak mungkin keuntungan-keuntungan yang dari Bapa di surga, maka itu dia tidak henti-hentinya meminta. Itu sebabnya Tuhan berkata, Bapamu sudah tahu apa yang kamu perlukan.
Ya, Bapamu sudah tahu apa yang kamu perlukan. Ada juga jenis ayat yang lain dalam Roma pasal 8 ayat 26, dalam waktu yang sama Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tetapi Roh Kudus membantu kita untuk berdoa kepada Bapa di surga dengan kata-kata yang tak terucapkan. Dia menyelidiki dan Bapa yang menyelidiki segala sesuatu mengetahui karena Roh Kudus membantu kita berdoa kepada Bapa menurut kehendaknya. Jadi ada Roh Kudus yang mewakili kita untuk meminta kepada Bapa. Jadi buat apa lagi kita meminta? Ini alasan kedua mengapa orang tidak mau meminta, karena Roma 8:26 berkata, ada Roh Kudus sebagai perantara. Sudah cukup, tidak usah kita meminta-minta lagi. Mengapakah firman ini diberikan? Ini diberikan kepada orang yang sedang sungguh-sungguh hancur hatinya. Orang-orang yang sedang menghadapi kemalangan yang sangat berat dan dia tidak bisa lagi berkata-kata, apalagi berdoa. Dan saat itu juga Roh Kudus membantu dia meminta berdoa kepada Bapa dan sebagai perantara untuk menguatkan, untuk menjawab segala keinginan, kerinduan, dan segala permohonannya. Walaupun dia tidak meminta, Roh Kudus yang berdoa, yang menaikkan permohonannya kepada Bapa di surga. Karena dia dalam kondisi yang sangat berat, sedang dalam kesusahan, penderitaan yang amat berat, dan Roh Kudus membantu dia. Itu sebabnya Roh Kudus menjadi perantara. Ini khusus bagi orang sedang menghadapi kemalangan. Roh Kudus membantu dia. Tetapi dalam hal-hal yang lain, jelas sekali kita dapat meminta, dan bahkan kita harus meminta, karena Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah, dan terus meminta maka akan diberikan kepadamu. Terus meminta maka akan diberikan kepadamu. Yohanes 16:24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun kepada Bapa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu supaya penuhlah sukacitamu. Sampai sekarang kamu belum pernah minta kepada di dalam namaku. Mintalah maka akan diberikan kepadamu dan kamu akan menerimanya supaya penuhlah sukacitamu. Jadi, kenapakah kita harus meminta? Kita harus meminta karena Tuhan Yesus berjanji. Tuhan Yesus berkata, dia siapa yang meminta, maka ia akan menerimanya. Dia akan memperolehnya. Dia akan mendapat jawaban. Doanya akan dikabulkan. Mintalah dan terus meminta, maka itu akan diberikan kepadamu. Ada jawaban doa dari hasil memintanya. Dan di sini ada perumpamaan tentang seorang bapa. Ayat yang ke-9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jadi kalau anaknya meminta roti, masakan seorang ayah tega memberikan batu kepada anaknya? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ini sungguh tidak masuk akal. Tidak ada ayah yang seperti ini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, jadi kalau ada bapa yang sekalipun bapa itu jahat, dia pasti memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi bagi bapamu yang ada di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini satu jaminan dari Bapa di surga. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Lukas 18 ayat 18 kembali ayat 1 sampai dengan ke-7 kembali mengingatkan peristiwa tentang seorang janda yang datang kepada hakim yang lalim, hakim yang jahat. Dia berkata, belalah aku ya Pak Hakim, tolong belalah aku. Dia terus datang memohon, meratap, meminta belas kasihan, sehingga hakim yang jahat itu, hakim yang tidak adil itu merasa sangat terganggu, direpotkan oleh
kedatangan janda ini hari ini, ya, daripada dia nyusahin saya kabulkan segala permintaan dia. Jadi kalau hakim yang jahat aja bisa melakukan itu, apalagi Bapamu yang di sorga. Mintalah dan terus meminta, maka akan diberikan kepadamu. Alasan kedua, mengapakah kita harus meminta selain kita akan memperolehnya? Yohanes 16 ayat 24 yang tadi kita sudah baca, supaya penuhlah sukacitamu. Supaya sukacitamu menjadi penuh. Ini alasannya kedua, mengapa harus meminta? Supaya hidup kita dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan, karena apa yang kita butuhkan sudah terjawab di dalam doa, menurut waktu dan kehendaknya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita selalu menerima apa yang kita minta? Setiap kali kita berdoa, meminta, memohon, apakah selalu jawabannya yes? Apakah Tuhan selalu mengabulkan setiap permohonan doa kita? Maka kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 berkata, dia harus meminta dengan iman, tanpa ragu-ragu, tanpa bimbang. Sebab orang yang ragu-ragu itu seperti kapal yang diombang-ambingkan oleh angin gelombang, dan dia tidak akan memperolehnya. Jadi harus meminta dengan iman tanpa ragu-ragu. Kenapakah tidak bisa menerimanya? Karena kalau tidak beriman, kalau masih bimbang, masih ragu-ragu, maka permohonannya tidak akan dikabulkan. Tidak ada jawaban bagi orang yang kurang iman ataupun yang bimbang sewaktu dia meminta kepada Bapa di surga. Yakobus 1 ayat yang keempat, ayat yang ketiga berkata, kamu meminta dan kamu tidak menerimanya, karena yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kalau kita meminta hanya untuk memuaskan hawa nafsu, ada maksud negatif terselubung yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ada motivasi yang salah, maka permohonan doa itu pastilah tidak dikabulkan. Tidak akan ada jawaban bagi orang-orang yang mempunyai maksud, motivasi yang salah, maksud yang buruk, atau hawa nafsu untuk memuaskan hasrat hawa nafsunya. Maka tidak ada jawaban doa. Doanya tidak dikabulkan. Bila ada keinginan maksud nafsu yang jahat, bila ada kebimbangan, bila tidak ada iman, maka dia tidak akan memperolehnya. Jadi waktu kita memohon kepada Tuhan, dan di sini dikatakan mintalah, percaya, dan siapkan hati, bersiaplah untuk menerimanya. Bagaimanakah kita bisa menerima apa yang kita minta? Bagaimanakah itu bisa terjadi? Waktu kita meminta, kita akan menerimanya. Maka kembali kita diingatkan, Markus 11 ayat yang ke-23, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berkata kepada gunung ini beranjaklah dan pindahlah ke laut, dengan tidak bimbang dalam hatinya, dan itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta dalam doa, percayalah kamu telah menerimanya, dan itu akan menjadi milikmu. Jadi harus meminta dengan iman. Bahkan kita bisa memerintahkan gunung untuk pindah, beranjak, dan pindah ke laut. Kita bisa lakukan hal itu untuk iman yang memindahkan gunung. Jadi saat itu dibutuhkan iman yang sungguh-sungguh kuat, iman yang sungguh-sungguh waktu kita memohon kepada Bapa di surga. Jangan minta dengan ragu-ragu, tapi harus minta dengan sungguh-sungguh, dengan yakin apa yang kita doakan. Yang kedua, Matius 18 ayat 19 berkata, kembali aku berkata kepadamu, kalau dua orang sepakat di bumi ini dan dengan meminta kepadaku, maka akan diberikannya oleh Bapa di surga. Apabila ada dua orang sepakat di
bumi ini, menaikkan doa, meminta kepada Bapa di surga. Maka Bapa mengatakan dia akan menjawab doanya. Doanya akan dikabulkan. Maka sebaiknya waktu kita meminta dengan sepakat, lebih bagus lebih dari satu orang. Jadi suami dengan istri, atau kakak dengan adik, atau anak dengan orang tua, atau seorang dengan sahabatnya yang sangat dekat, mereka sepakat memohon, meminta, maka doanya akan dijawab oleh Bapa di surga. Doanya akan dikabulkan karena meminta lebih dari satu orang. Kalau dua orang dengan sepakat meminta, dia akan memperolehnya. Mereka akan memperoleh apa yang mereka minta. Yohanes 14 ayat ke-13 berkata, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam anak. Tujuannya adalah supaya Bapa dimuliakan. Waktu kita minta, tujuannya hanyalah supaya minta dalam nama Tuhan Yesus untuk kemuliaan Bapa. Tujuannya supaya Bapa dimuliakan. Ini motivasi yang murni. Ini tujuan yang agung. Kita meminta untuk kemuliaan, kebesaran nama Bapa di sorga. Yang keempat, bagaimanakah harus meminta yang dikabulkan doanya? Maka Yohanes 15 ayat yang ke-7, syarat yang keempat adalah kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam engkau, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam engkau. Ini berarti kalau kita sungguh-sungguh penuh dengan firman, itu berarti Tuhan Yesus tinggal dalam hidup kita. Mintalah apa saja di dalam nama Tuhan Yesus, maka engkau akan menerimanya. Karena hidupmu penuh dengan firman, dan engkau pelaku firman, engkau mengingat dan melakukan firman, engkau men-sharingkan firman. Orang seperti ini tidak pernah dijawab doanya. Pasti dan selalu terjawab permohonannya. Karena dia tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam dirinya. Yang kelima, syarat yang kelima adalah 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22 berkata, dan menerima segala yang kita mohon karena kita menuruti perintahnya dan menyenangkan hatinya. Kita melakukan perintahnya dan menyenangkan hatinya. Jadi tetap lakukan firman Allah dan tetap menyenangkan hati Tuhan. Orang yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan, maka segala permintaan doanya, segala yang dia butuhkan, Tuhan akan jawab karena dia menuruti perintahnya dan menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Orang seperti ini selalu dijawab doanya. Maka inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mintalah, dan jangan lupa ada 5 hal yang perlu kita perhatikan baik-baik supaya waktu kita minta, kita memperolehnya. Minta dengan iman. Kedua, lebih bagus 2 orang meminta atau lebih dengan sepakat, dengan sehati. Yang ketiga, minta agar nama Bapa dimuliakan. Tujuannya supaya Bapa dimuliakan. Keempat, tinggal di dalam Kristus, yaitu firman-Nya penuh tinggal dalam diri kita. Yang kelima, kita melakukan perintah-Nya dan menyenangkan hatinya. Kemudian kita masuk ke bagian kedua. Carilah, maka kamu akan memperolehnya. Carilah, maka kamu akan memperolehnya. Apa maksudnya? Apakah kita mencari, apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Waktu kita mencari, kita akan mendapatkannya. Apa sih yang kita cari? Maka Abraham Maslow memberikan piramid kehidupan dari setiap manusia. Umumnya manusia membutuhkan hal-hal yang seperti ini. Kebutuhan yang paling dasar, yang paling utama dari seluruh manusia dan termasuk di dalamnya makhluk hidup
yaitu kebutuhan akan kebutuhan akan fisiologi. Ini kebutuhan yang paling dasar, yang paling bawah. Jadi manusia butuh akan makan, akan minum, akan pakaian, akan tempat tinggal. Setiap orang butuh hal ini. Kalau dia sudah memperoleh hal ini, kebutuhan fisiologinya, maka dia akan terpuaskan. Dia akan naik untuk kebutuhan yang kedua. Jadi setelah kebutuhan akan makan, minum, sandang, pakan, pakaian, rumah sudah bisa terpenuhi, maka dia naik. Dia butuh akan hal yang kedua. Apa sih yang dicari oleh manusia? Yang dia butuhkan adalah rasa aman. Rasa aman. Dia merasa pergi kerja aman, ya. Di tempat kerja dia merasa aman, di rumahnya, tetangga, lingkungannya dia merasa aman, dimanapun dia berada dia merasa aman. Jadi ini yang dibutuhkan setiap orang. Jadi kalau ada teroris, ada penembakan, ada kejahatan, maka rasa aman itu terancam. Dan dia akan terus meminta, dan dia terus akan berusaha untuk rasa amannya itu terpenuhi. Kalau rasa amannya itu sudah terpenuhi, dia akan masuk ke level yang ketiga, yaitu dia butuh, ya setiap orang butuh untuk mencintai dan juga untuk dicintai. Dia ingin untuk bersahabat, dia ingin punya teman, dia ingin punya pacar, ingin menikah, ingin punya keluarga, ingin punya anak, dia ingin bisa dekat dengan anak, dia ingin ada relasi dalam kehidupan sosial yang baik, maka dia cari sampai dia terpenuhi. Kalau kebutuhan ini sudah terpenuhi, dia akan masuk ke level yang keempat, yaitu kebutuhan akan self-esteem, yaitu jati diri dia akan menunjukkan dia bisa melakukan sesuatu, ya. Dia bisa meraih satu hal sehingga orang-orang merespon dengan memujinya. Wah, kamu bisa ya melakukan hal ini. Dia butuh akan pengakuan itu. Dia merasa dihargai, dia merasa dihormati, dia merasa dibutuhkan, dia merasa berguna. Jadi ini rasa self esteem, dia membutuhkan hal itu, ya. Kemudian kalau itu sudah terpenuhi, dia akan masuk ke level yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri, ya, self actualization. Dia akan terus mengembangkan apa yang sudah dimiliki. Kalau dia punya potensi di bidang keuangan, atau di bidang perbankan, atau di bidang teknologi, dia akan terus kembangkan. Semakin dia mencintai itu, dan terus dia kembangkan untuk menunjukkan bahwa dia mampu, dia bisa, dan dia ingin meraih lebih banyak lagi prestasi-prestasi dalam hidupnya. Dia ingin hidup dia itu sangat berprestasi untuk aktualisasi dirinya. Dia akan mencari bidang-bidang lain, dia gali lagi supaya itu bisa terrealisasi bahwa dia mampu untuk melakukan hal itu. Ini adalah aktualisasi diri. Jadi apa sih yang dicari oleh manusia? Yang dicari manusia adalah menurut Abraham Maslow segala hal yang dia butuhkan. Dia butuh akan fisiologikalnya, dia butuh akan rasa aman, dia butuh akan rasa dicintai, dia butuh akan aktualisasi dirinya, self esteem, dia merasa dihormati, dihargai, dan dia butuh akan self aktualisasi, yaitu mengembangkan dirinya lebih lagi, lebih berpotensi lagi. Ini yang dibutuhkan oleh seorang manusia. Apakah waktu kita mencari selalu kita akan mendapatkannya? Carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Apakah selalu seperti itu? Maka Yeremia 29 ayat 13 berkata, kalau kamu mencari aku dan menemukan aku ketika kamu mencari aku dengan sebulat hatimu, dengan segenap hatimu. Tuhan berjanji kalau kita mencari wajahnya,
kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, maka kita akan mendapatkannya. Tuhan sudah menjanjikan hal itu. Carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Asal kita mencari dengan sebulat hati kita, sungguh-sungguh serius mencari Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan berkata kepada orang yang mengetuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus perhatikan baik-baik apa yang kita ketuk. Jangan kita ketuk pintu gerbang. Tidak ada janji the gate will be open. Tidak ada janji pintu gerbang akan dibukakan. Kita tidak boleh ketuk tembok atau jendela. Tidak ada janji the window will be open. Jendela tidak pernah dibukakan. Tuhan selalu mengatakan dan dia berkata, ketoklah. Yang diketok adalah pintu. Maka pintu akan dibukakan. Jadi jelas sasaran kita waktu mengetuk adalah pintu. Maka pintu Tuhan janji akan dibukakan bagimu. Kita harus mengetuk pintu. Atau pintu tidak akan pernah dibukakan. Pintu itu akan terus tertutup kalau kita tidak mengetuk pintu. Jadi apakah itu benar? Kalau kita mengetuk pintu, maka pintu akan segera dibukakan. Tuhan Yesus sudah menjanjikannya. Asal kita tetap terus mengetuk dan terus mengetuk. Tuhan berjanji dan Tuhan sudah menjanjikannya. Pintu akan dibukakan. Asal kamu mengetuk dan terus mengetuk. Tetapi jangan lupa, pintu tidak juga akan dibukakan. Pintu tidak selalu dibukakan. Karena Lukas 13 ayat 25 berkata, ketika pemilik rumah itu, kepala rumah tangga itu berdiri dan menutup pintunya, dan kamu memulai untuk mengetok pintu dan berkata, Tuhan, bukakan pintu bagi kami. Tuhan, bukakan pintu bagi kami. Dan saat itu dia berkata kepadamu, saya tidak mengenal engkau, dari mana engkau berasal. Saya tidak pernah mengenal kamu siapa. Ini hal yang sangat menyakitkan. Ini hal yang sangat menyedihkan. Tuhan tidak mengenal kamu siapa. Dari mana asalmu? Engkau ini orang apa? Tuhan tidak pernah mengenal kita. Mengapa? Karena kita bukan milik Kristus. Kita bukan murid Tuhan Yesus. Kita belum pernah mengikut Dia dengan sungguh-sungguh sebulat hati kita. Mengapa pintu tidak dibukakan? Karena Dia tidak mengenal siapa kita. Mengapa Dia tidak mengenal siapa kita? Karena kita belum pernah menjadi murid Kristus. Seorang yang mengikut Tuhan persis sama seperti Tuhan adanya. Seorang mengikut Tuhan, dia akan berjalan seperti Tuhan, cara Tuhan berjalan. Dia akan mengikuti karakter seperti karakternya Tuhan. Dia akan memiliki kasih seperti kasihnya Tuhan. Ini orang yang menjadi murid Kristus. Dia menduplikasikan, dia menirukan, mencontohkan segala perilaku, kehidupan, karakter dari Kristus dalam kehidupannya. Bagi orang ini, pintu dibukakan. Namun, bagi yang bukan milik Kristus, yang belum pernah menjadi murid Kristus, Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Bagaimana dengan kita sekalian? Sudahkah kita sungguh-sungguh dalam hidup ini mengikut Tuhan? Kita mencari wajahnya, kita meminta kepadanya, kita mengetuk pintu, maka firman-Nya menjadi kenyataan. Maukah janji firman ini menjadi bagian dalam hidup kita? Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, bantu kami agar firman yang indah sewaktu kami minta, sewaktu kami mencari, sewaktu kami mengetuk, semua terjawab dengan begitu indahnya. Tuhan, bantu kami untuk mulai setia melakukan kebenaran firman-Mu ini. Bantu hamba-Mu juga ya Tuhan,
selain mengajar, namun juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan hamba-Mu sehari lepas sehari. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.